warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Septiani Putri dari kelas 10 MIPA 5. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang sejarah berdirinya Kerajaan Banten. Setelah kalian melihat tayangan ini, adapun tujuan pembelajaran, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan awal mula Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah kerajaan Islam yang berdiri di daerah Tataran Sunda, Pulau Jawa bagian barat. Kerajaan ini memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, Sultan Cirebon kedua adalah ayah dari Maulana Hasanuddin, seorang pemimpin ekspedisi untuk menguasai wilayah Banten dan mendirikan pertahanan di sana. Geografis Kerajaan Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa. Pusat kekuasaannya diperkirakan terletak di pantai utara, lebih tepatnya dengan Cilegon dan Pelabuhan Merak saat ini. Sistem pemerintahan Kerajaan Banten. Pusat pemerintahan Kerajaan Banten berada di antara Sungai Cibanten dan Cikarangantu. Sekarang lokasi tersebut berada di Surosowa, Banten Lama, Kota Serang. Tak hanya istana di sekitar kawasan tersebut, dulunya juga didirikan pasar, alun-alun, serta masjid agung lengkap dengan mercusuar yang diduga berfungsi sebagai menara pengawas untuk melihat kedatangan kapal di Banten. Berikut raja-raja Kerajaan Banten. Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakinkin 1552 sampai 1570 Masehi. Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarian 1570 sampai 1580 Masehi. Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sedang Ranang 1580 sampai 1596 Masehi. Sultan Abdul Mafari Mahmud Abdul Qadir atau Pangeran Ratu 1596 sampai 1617. Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad atau Pangeran Anom 1527 sampai 1651 Masehi. Sultan Agung Tirtayasa atau Abdul Al-Fatah 1651 sampai 1683 Masehi. Sultan Abu Nasar Qadar atau Sultan Haji 1683 sampai 1807 Masehi. Sultan Abu Al-Fadih Muhammad Yahya 1687 sampai 1690 Masehi. Sultan Abu Al-Mahasi Muhammad Zainul Abidin 1690 sampai 1733 Masehi. Sultan Abdullah Muhammad Sipa Zainul Arifin 1733 sampai 1750 Masehi. Sultan Sarifuddin Ratu Wakil atau Pangeran Sarifuddin 1750 sampai 1752 Masehi. Sultan Abu Al-Ma'ali Muhammad Dwasi atau Pangeran Arya Adisantika 1752 sampai 1753 Masehi. Sultan Abu Al-Nas Muhammad Arif Jainul Sikin 1753 sampai 1773 Masehi. Sultan Aliuddin atau Abu Al-Mafahri Muhammad Aliuddin 1773 sampai 1799 Masehi. Sultan Muhammad Muhyiddin Jainul Salihin 1759 sampai 1801 Masehi. Sultan Muhammad Iska Zainul Mutakin 1801 sampai 1802 Masehi. Sultan Wakil Pangeran Matawijaya 1802 sampai 1803 Masehi. Sultan Aliuddin II atau Abu Almas Mafahri Muhammad Akiluddin 1803 sampai 1808 Masehi. Sultan Wakil Pangeran Suramanggala 1808 sampai 1809 Masehi. Sultan Maulana Muhammad Safiuddin 1809 sampai 1816 Masehi. Raja-raja yang terkenal di Kerajaan Banten. 1. Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin resmi menjadi raja pertama Kerajaan Banten pada 1552 Masehi. Selama 18 tahun pemerintahannya, Kesultanan Banten berhasil menguasai Lampung yang banyak menghasilkan rempah-rempah. Selain itu, Banten berkembang menjadi bandar perdagangan dan penyebaran agama Islam. Kedua, Sultan Maulana Yusuf. Setelah Sultan Maulana Hasanuddin wafat, peran raja digantikan oleh Sultan Maulana Yusuf. Sultan Maulana Yusuf dikenal sangat memperhatikan perkembangan perdagangan dan pertanian, serta menyebarkan agama Islam. Pada 1579 Masehi, Banten berhasil menaklukkan Pakuan Pajajaran atau membuat Islam semakin tersebar luas di Jawa Barat. Sultan Maulana Yusuf wafat pada 1580 Masehi dikarenakan sakit. Ketiga, Sultan Maulana Muhammad.
Saat Sultan Maulana Muhammad diangkat sebagai raja menggantikan ayahnya, usianya baru 9 tahun. Karena itu, untuk sementara waktu roda pemerintahan dijalankan oleh pamannya, yaitu Pangeran Arya Jepara. Setelah dewasa, Sultan Maulana Muhammad resmi memerintah Banten. Semasa pemerintahannya, Banten menyerang Palembang yang dijadikan batu loncatan untuk menguasai Selat Malaka. Namun, serangan itu gagal dan Maulana Muhammad wafat dalam pertempuran pada 1596 Masehi. 4. Sultan Ageng Tirtayasa atau Abdul Al-Fat Abdullah Fatah. Kerajaan Banten berhasil mencapai puncak jayanya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Beberapa hal yang dilakukan untuk memajukan Kesultanan Banten. 1. Memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. 2. Banten dijadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan pedagang Eropa. 3. Memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. 4. Melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitektur. 5. Membangun armada laut untuk melindungi perdagangan. Sultan Ageng Tirtayasa adalah salah satu raja yang gigih menentang pendudukan POC di Indonesia. Hal itu kemudian memicu POC melakukan politik adu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji. Siasat POC pun berhasil hingga Sultan Haji mau bekerja sama dengan Belanda. Demi meruntuhkan kekuasaan ayahnya, pada 1683 Masehi, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap sehingga harus menyerahkan kekuasaannya kepada putranya. 5. Sultan Abu Nassar Abdul Qahar atau Sultan Haji. Penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa menjadi tanda berkibarnya kekuasaan POC di Banten. Meski Sultan Haji diangkat menjadi Sultan Banten selanjutnya, namun pengangkatan tersebut disertai beberapa syarat yang tertuang dalam Perjanjian Banten. Syarat yang diberikan POC kepada Sultan Haji yaitu Banten harus menyerahkan Cirebon kepada POC. POC memonopoli perdagangan Persia, India, dan Cina. Banten harus membayar 600 ringgit jika ingkar janji. Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan ditarik kembali. Walaupun isi persyaratan ini lebih banyak merugikan Kesultanan Banten, Sultan Haji tetap setuju. Masa kepemimpinan Sultan Haji menjadi tonggak awal keruntuhan Banten, karena perjanjiannya dengan POC yang sangat merugikan pihak kerajaan. Sistem perekonomian. Salah satu terobosan ekonomi yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa adalah dengan menerapkan cukai atas kapal-kapal yang singgah ke Banten. Pemungutan ini dilakukan oleh Sabandar yang berada di kawasan bernama Pabean. Bidang perdagangan dan pertanian yang menjadi salah satu tonggak perekonomian Kerajaan Banten bermula dari perekonomian masyarakat kawasan pedalaman yang ditopang oleh kegiatan perladangan. Sultan Ageng Tirtayasa mencanangkan pekerjaan pengairan besar yang dibuat untuk mengembangkan pertanian masyarakat. Perekonomian Kerajaan Banten mengalami peningkatan signifikan di bawah instruksi Sultan Ageng Tirtayasa. Kerajaan Banten juga menjalin hubungan dengan negara luar untuk kepentingan ekonomi seperti dari Mogul dan Turki. Dalam peninggalan Kerajaan Banten. 1. Masjid Agung Banten. Peninggalan Kerajaan Banten pertama yang sampai sekarang masih terawat dengan baik. Masjid ini berada di Desa Banten Lama, Kecamatan Klasemen, pertama kali oleh Sultan Maulana Hasanuddin tahun 1556. Ciri khas bentuk menara yang mirip dengan bangunan mercusuar. Istana Surosowan, salah satu bukti bahwa Kerajaan Banten pernah berkuasa adalah ketika berdirinya sebuah istana kerajaan. Istana ini berfungsi sebagai tempat tinggal dan juga sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Banten di bawah sekitar tahun 1522 sampai 1526 pemerintahan Maulana Hasanuddin. Meriam Ki Amuk. Meriam Ki Amuk telah ada di masa abad ke-16 dan dibuat di Jawa Tengah. Meriam ini memiliki ciri khas, yakni berat yang mencapai 7 ton. Meriam Ki Amuk sendiri merupakan hadiah dari Sultan Trenggana Demak dalam suatu momen pada tahun 1527 kepada penguasa Banten, yakni Sultan Hasanuddin. Istana Keraton Kaibon. Istana Keraton Kaibon pada zaman dahulu dipakai sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah, ibu dari Sultan Safiuddin. Kaibon sendiri bermakna
Kaibuan, hal yang unik dari istana keraton. Kaibuan adalah bahwa istana ini dibangun seolah-olah berada di atas air. Semua jalan masuk dari depan maupun belakang harus melalui jalan air. Namun sayangnya pada tahun 1832 istana ini dihancurkan oleh Belanda karena pertentangan dengan Sultan Safiuddin. Benteng Spilwik. Benteng ini merupakan poros pertahanan maritim pada masa Kerajaan Banten. Dibangun tahun 1585. Benteng ini juga memiliki terowongan yang hubungan antara benteng dan istana Keraton Surosowan. Apologis Pera, Banten, hanya piara yang menjadi bukti bahwa pada masa itu toleransi merupakan konsep yang dijunjung tinggi. Ciri khas dari piara ini terdapat relief di dinding menceritakan tentang siluman ular. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.